Baik, kita teruskan kembali belajar dasar untuk pemula ya, supaya lebih mantap mengenal huruf-huruf hijaiyah. Diambil dari diktat cara praktis membaca Al-Quran kelas A untuk pemula. Mengenal huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, bad, ta, za, ain, ghin, fa, kaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, iya. Ada beberapa yang ingin dituliskan latinnya ya. Bagaimana cara membunyikannya? Yang pertama mirip angka 1 itu adalah alif ya. Alif. Kemudian yang perahu titiknya 1 di bawah, bawah itu adalah ba. Yang titiknya 2 mirip ta. Mirip mata itu ta. Titiknya 3 itu adalah sa. 3 huruf yang sama, ini 3 huruf yang sama. Ini juga 3 huruf yang sama. Yang ada titik di bawah itu adalah jim. Apa? Jim. J-I-M, jim. Yang enggak ada titik adalah ha. Yang titik di atas adalah kha. Kha. Setelah kelompok pertama, 3 huruf pertama, kelompok kedua, 3 huruf ya yang sama persis. Bedanya cuma di titik. Titiknya di bawah 1 jim, enggak ada titik ha, titik 1 di atas kha. Titik 1 di bawah ba, titik 2 di atas ta, titik 3 sa. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. 3 huruf yang sama persis, pembedanya cuma adalah titik. Setelah itu adalah huruf-huruf yang kembar 2. Kalau kelompok 1, kelompok 2 adalah kembar 3, ini mulai kembar 2. Maksudnya apa? Hurufnya sama persis, tidak ada beda apapun. Sama persis. Pembedanya cuma ada titik sama nggak ada titik. Yang nggak ada titik itu dal. Dal. Ada titik zal. Zal. Kemudian huruf yang sama persis 2, kembar 2. Yang nggak ada titik itu adalah ro. Ada titik itu zai. Zai. Kemudian juga sama huruf kembar 1 nggak ada titik itu sin. Ada titik itu shin. Ini 2 huruf yang sama. Muncul lagi 2 huruf yang sama. 1 ada titik. Itu dod. D-H-O. Dod. Nggak ada titik itu S-H-O. Sod. Sod. Kemudian masih 2 huruf yang sama persis. Yang nggak ada titik itu adalah to. Ada titik adalah zo. Perhatikan betul. Di dalam huruf hijaiyah itu banyak huruf yang mirip persis, tak beda sedikit apapun. Pembedanya cuma di titik. Ada titik, ini ghin. Nggak ada titik, ada koma tulisannya di atas koma ain. Ain, ghin. Beda banget. Pembedanya cuma ada titik sama nggak ada titik. Sekarang 2 huruf yang sama, dua-duanya ada titik. Masalahnya yang satu titiknya 1, itu fa. Yang titiknya 2 adalah kof. Walaupun sering saya bilang, kof itu rumahnya di nun. Nun, landai. Fa itu rumahnya di ba. Tuh ya, ba ini rumahnya. Kof rumahnya di nun. Nih, nun nanti ya. Nih nun. Rumahnya, sama kan? Kemudian huruf yang 1, kaf. Ada kailnya ya. Ini kaf. Kaf. Ini lam. Lam. Lam itu sama seperti dalam Latin ada dibalik ke sini jadi L tuh kan.
Ini nggak balik ke sini gitu. Lam. Ini mim. Mim itu tulisannya gitu, mim. Itu ya, mim. Kemudian nun, 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 waw, ha, hadada. Bedakan dengan ha kecil ini nanti. Ha, ya. Tuh. Dua huruf yang sama persis dalam bunyi. Bedanya cuman yang bawah ini hadada, ha, hadada. Yang atas tuh ha. Seperti orang minum air teh anget. Gitu, ha. Alhamdu, ha. Jangan alhamdu, jangan. Kalau yang bawah alhaqumut. Ini lam dan alif. Ini hamzah, ada titik dua adalah ya. Ini hamzah. Sering kali saya sampaikan dalam belajar huruf hijai itu sebaiknya kita belajar menulis. Ya. Ini sama ya. Alif ba ta sa jim ha kha dal ra ra zai sin shin shad dad ta za ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha la aya la gitu. La aya lagu si Upin Ipin ya gitu. Ini alif tulisannya alif ya, f alif. Ha ini ha ha. Padanannya ha, ha. Ha, alhaqumut, hadada, ha. Ini. Kha, khair, ini. Khair. Ya, khair. Kemudian ada lagi nanti sa, 3 huruf yang sama ya. Antara sa, zal, dan zo. 3 huruf yang sama penulisannya ya. Sa, zal, dan zo. 3 huruf yang sama prosesnya. Lidah ke depan, sa. Tarik lidahnya ke dalam lagi, zal. Tarik lagi ke depan jadi zo. Sa, zal, zo. Kemudian zai, ini zai. Sin, enggak ada titik sin. Nih sin. Ada titik shin. Nih ya. Sod, enggak ada titik sod. So, ya sod. Ada titik jadi bod, dho, bod. To, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf. Ya, itu. Mengenal huruf hijaiyah yang pertama adalah alif. Alif mirip apa? Angka 1, ini alif. Alif ini kalau sudah dikasih garis di atas, bunyinya jadi A. Dikasih garis di bawah, jadi I. Dikasih baris di atas tapi ada kepalanya, jadi U. Tuh ya, A, I, U. Seakan-akan huruf ini tidak berbunyi ya, tidak berfungsi. Karena A, I, U itu fathah itu mewakili A. Di bawah kasroh itu mewakili I. Di atas doma itu mewakili U. A, I, U. Itu ya. Kayak ini, ba. Ba dikasih fathah jadi ba. Ba. Dikasih di bawah jadi bi. Dikasih doma jadi bu. Babi, bu. Ini ta, ti, tu. Dikasih fathah, ini bunyinya jadi ta. Dikasih di bawah jadi ti. Dikasih doma jadi tu. Ta, ti, tu. Sa, ini sa. Dikasih fathah jadi sa. Dikasih garis di bawah jadi si. Dikasih doma, ada kepalanya jadi su. Tuh. Boleh latihannya. Alif warnanya merah, alif. Kuning, ba. Hijau, ta. Biru, sa. Merah, alif. Hijau, ta. Kuning, ba. Biru, sa. Dilatih itu ya. Dengan melatih. Ini berbahagia ibu dan bapak yang sudah memiliki paket. Walaupun paket yang saya kirim tidak ada warnanya, tetapi di memori itu ada paket yang sudah berwarna ya.
Kenapa Pak Hari tidak di print yang warna? Dulu iya, karena mahalnya harga tinta, satu dan lain hal, maka warnanya jadi luntur gitu ya. Nah nanti kalau yang nggak berwarna, saya bilang boleh diarsir, diwarnain gitu ya, alip gitu. Tinggal ngewarnain. Boleh juga tinggal ngelingkarin, lingkar merah, ini baknya lingkar kuning, ini taknya lingkar hijau, saknya lingkar biru. Tinggal bilang yang dilingkari merah alif, yang dilingkari kuning bak, yang dilingkari hijau tak, dilingkari biru tak, boleh gitu ya. Jadi pakai lingkaran. Silahkan itu untuk diperbanyak, mau difotokopi untuk ngajarin sama anak-anak boleh. Atau sama kita yang katakanlah udah sepuh tapi belajarnya seperti anak-anak kan kita ini. Udah masalah, gak usah malu. Sekali lagi saya sampaikan, tidak bisa itu bukan sesuatu aib yang besar. Kenapa? Ini untuk membesarkan hati aja, bukan untuk tidak mau belajar ya. Kenapa? Kenyataannya di negeri ini banyak orang yang bisa baca tapi tidak bisa nulis. Loh, coba aja kalau nggak percaya sama saya buktikan. Baca mah bisa, bagus bahkan, qori bahkan. Disuruh nulis mah nggak bisa. Ada yang begitu, banyak ya, bukan ada, banyak. Itu banyak yang pintar, banyak juga. Jadi 50-50. Bahkan mungkin lebih banyak yang nggak bisanya daripada yang bisanya. Ya, banyak yang bisa baca tapi nggak bisa nulis. Salah satunya kenapa? Ya mungkin gak latihan nulis. Jadi latihan nulis, ya namanya ini kan, ini huruf asing. Gampang-gampang susah. Baca bisa. Ya. Misalnya disuruh nulis asyamsu. Mungkin orang akan nulis asyamsu gini. Asyamsu. Misalnya pakai shin, asyamsu. Katakanlah yang dipakai shin. Tulisannya benar, bunyinya asyamsu, tapi itu salah. Nulisnya harusnya gini. Tuh. Katakanlah yang ini ya. Ini harus ada alif lamnya. Asyamsu. Kan bunyinya sama, ini dengan ini bunyinya sama. Tapi kalau nulis ini salah, nulis yang ini benar itu. Kayak an-nasu ya. Tuh ya. An-nasu. Benar an-nasu, benar. Tapi ini salah. Yang benar adalah ada alif lamnya. Tuh. An-nasu. Ini yang salah. Tuh ya. Jadi gak usah khawatir ibu dan bapak baru belajar. Yang sudah bertahun-tahun sering melafalkan Quran, sering pintar baca Quran, sering ya katakanlah qori, disuruh nulis mah gak bisa. Kadang-kadang gitu ya. Kita nggak boleh suudzon juga, husnudzon. Tapi kenyataannya seperti itu. Ini ingin saya memberikan, Bapak tidak terlambat untuk belajar. Kenapa? Mahalnya itu hidayah. Bapak dan Ibu sudah diberikan taufik dan hidayah untuk mau belajar. Nah, momentum itu alhamdulillah kita dengan teknologi seperti ini canggih kan. Ini terima kasih Bu Esi Malik nih ya. Komputernya bisa ditulis-tulis gini. Ustadznya norak banget. Ya memang jujur aja ya. Ya itu kan semuanya dengan uang. Alhamdulillah dengan dibelikan seperti ini dibeliin orang gitu loh ya. Kalau harus beli Ustadz, udah nggak usah cerita lah pokoknya mah ya. Ya alhamdulillah pokoknya terima kasih nih. Semoga pahalanya untuk ayah dan bundanya ya Ibu Esi Malik. Jangan ragu. Banyak yang bertanya, Pak Ari, apakah saya beribadah berbuat baik sampai kepada ayah bunda? Akan sampai sangat-sangat gitu ya. Karena kan kita termasuk anak yang soleh, yang selalu soleh dan soleha ya, soleh laki-laki, soleha perempuan, soleha. Karena soleh itu yang selalu mendoakan dan apapun yang kita perbuat, makanya kalau kita mengerjakan apapun, ya Allah ini pahalanya untuk ayahku, ayah dan bundaku, ayah dan bunda dapat, kita juga dapat, gitu harus disertakan, harus diajak gitu ya. Nah itu, baik, itu ya. Jadi yang katanya orang sudah bisa baca, kenyataannya disuruh nulis belum bisa. Makanya saya ajarkan, mari kita belajar baca dan belajar nulis. Belum terlambat. Jadi langsung, walaupun terlambat, tiba-tiba hasilnya memuaskan. Bisa baca dan bisa nulis. Gitu. Karena kenyataannya orang banyak yang bisa nulis, banyak yang bisa baca, tapi tidak bisa nulis. Nulis ini ya, nulis huruf hijaiyah itu gampang-gampang susah. Lain dengan orang-orang tua dulu.
Orang tua dulu, ya, orang tua dulu. Tahu orang tua sekarang? Orang tua dulu itu, orang tua dulu katanya yang buta hurufnya buta huruf Latin. Tapi huruf Arab mah bisa gitu loh ya. Jadi nulis Arab bisa gitu. Orang tua dulu. Orang tua sekarang nggak tahu tuh, ya. Jangan-jangan nih Latin bisa. Ya orang sekolah sekarang mah ya. Kan ada pembatasan buta huruf aksara. Tapi tidak, kalau saya kan mencanangkan mengadakan program pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Karena kenyataannya orang-orang bisa baca Latin tapi tidak bisa baca Quran. Kalau dahulu orang yang dikatakan buta huruf baca Arab mah bisa gitu ya. Terbalik nih ya, dunia terbalik. Di halaman keempat adalah jim, ha, dan kho. Coba perhatikan betul-betul. Apa bedanya? Nggak ada beda, nggak ada beda. Bedanya cuma di titik doang. Nih ya, latihan nulis. Nih kalau ada titik di bawah, ini jim. Nggak ada titik, itu h kecil, h. Titiknya di atas itu khair. Ingat-ingat aja. Ada titik di bawah jim, ada titik di atas kho, nggak ada titik h. Latihan nulisnya ke sini ya, tuh. Dari sini set, tuh, ya. Sekali lagi saya katakan, berulang-ulang, soal tulisan baik dan buruk tergantung tangan. Tangan saya memang seperti ini ya. Tapi saya syukurin aja lah, dengan tulisan jelek juga bisa ngajar. Gitu, ibarat dokter aja. Walaupun tulisan resep jelek tapi bisa nulis resep gitu kan ya. Oh dokter tulisannya bagus, cuman di nulis resep sengaja di gitu supaya nggak mudah ditiru orang gitu ya. Jim ya, jadi kalau diperhatikan tiga huruf ini sama persis, pembedanya cuma di titik doang. Kalau saya katakan kuning apa? H, hijau apa? Kh, merah apa? Jim, merahnya jim, hijaunya kh. Birunya nggak ada, birunya mah ada jing nomor 4, ini biru kan. Ini mengenal huruf hijaib, katanya metode pelangi kan hurufnya cuma 3. Jim, ha, dan kho. Merahnya jim, kuningnya ha, hijaunya kho. Kalau sudah berbaris jim ini, jadi nih dikasih baris di atas jadi ja. Jakarta. Dikasih di bawah kasroh jadi ji. Dikasih doma ini ada kepalanya gitu jadi ju. Jadi kalau katakan, coba kasih baris merah, jajiju. Nanti lain lagi kalau dikasih 2, jan, jin, jun. Pelajaran tentang ini sudah ada di diktat A2, sudah saya bikinkan. Walaupun nanti saya akan bikin lagi ya. Jadi masukan tolong ya, saran dan kritik tolong untuk peningkatan kajian kita. Ya banyak orang yang bilang baru Pak Ari ini yang membuat seperti ini. Ya kan kalau saya tergantung permintaan. Mintanya begini. Ya saya selalu berpikir gimana lagi program saya biar ibu dan bapak mudah belajarnya. Bisa menghayati, bisa dengan cepat menguasai. Karena ingat, kita datang dalam posisi terlambat. Ada pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak. Ya tapi terlambat kalau metodenya nggak masuk, susah ke otaknya. Nah ini coba saya bikinkan dengan metode warna. Dengan metode warna nggak bisa, datang ke sini ada metode hentak. Metode hentak nggak bisa, metode pukul. Jadi banyak ya, ada metode warna, metode hentak, metode pukul, metode karaoke. Kalau karaoke pokoknya baca aja, ngikutin kayak nyanyi. Bisa nggak bisa ngikutin? Boleh Pak Ari, boleh, orang ngikutin kok. Orang ngikutin, yang penting yang diikutinnya benar gitu loh ya. Kalau ngikutin yang salah kan, kita naik mobil, supirnya salah, ngegebrus masuk jurang. Jadi harus lihat supirnya yang benar gitu. Logika berpikirnya begitu. Itu metode karaoke. Nanti ada metode puisi. Oh ada lagi. Metode puisi itu sama seperti metode doa. Membaca bisa dipotong-potong. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh gitu. Itu metode puisi atau metode doa. Jadi untuk pemula itu sangat efektif. Gak usah pakai lagu. Ya. Pakai lagu juga boleh, gak pakai lagu juga boleh. Yang penting ada baca Qurannya kan. Kalau baca Quran gak boleh diputus. Tapi kalau berdoa boleh diputus. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu metode puisi. Belum saya bikinkan ya. Jadi dalam perjalanan saya selalu menemukan hal-hal yang baru. Nanti juga ada metode nomor untuk tajwid ya belajar. Nomor 1, setiap nomor 1 adalah qasar. Nomor 2 adalah mad tabi'i. Nomor 3 mad arid disukun. Nanti ada metode nomor. Ya. Ibu dan Bapak punya ide metode apa lagi? Kasih saya ya, biar kita berkembang terus. Halaman 4 kalau yang kuning ini ada kasih baris ada ha. Di bawah hi, doma hu. Jadi ini ha, hi, hu. Kha dikasih patah di atas, kha dikasih kasrah, khi dikasih doma, hu. Jadi kalau tolong Ibu dan Bapak baca berdasarkan warna dan barisnya. Baris itu berarti kalau baris itu ini fathah, barisnya di atas. Kasroh, barisnya di bawah. Doma, tuh lihat ya. Saya nulis Latin aja jelek gitu ya. Jadi jangan, Pak Hari kok tulisannya gitu. Ya memang begini. Ibu latihan nanti, Ibu dan Bapak latihan nulis. Terus nanti foto ke saya tuh Pak Hari. Alhamdulillah saya mah bisa tulisannya lebih bagus dari Pak Hari. Saya nggak marah karena kan guru yang sukses itu manakala muridnya lebih pintar daripada gurunya. Ngeles lagi ya, gitu. Misalkan saya katakan, ini baris ya, doma, fathah, kasroh. Nanti ada tanwin. Kalau tanwin itu ya bisa fathah 2, dibacanya an, bisa kasroh 2, dibacanya in, bisa domah 2. Gitu. Ya, ini tanwin. Terdiri dari domah 2, ini domahnya 2. Ini 2 domahnya. Ini kasrohnya 2, ini fathahnya 2. Tulis ya kalau nggak bisa, ini domah. Domah tain. Wong belajarnya santai gitu ya, tapi ada hasilnya. Belajarnya di rumah, nggak usah pergi-pergi. Sekarang udah canggih. Ada yang nanya, Pak Ari tinggal di mana di Bogor? Terus Bapak tinggal di mana di Bekasi? Oh jauh amat. Ya Bekasi. Orang yang di Amerika juga belajar sama saya dari Jepang. Dari Abu Dhabi itu Bu Ia atau Bu Nila ya. Dari Abu Dhabi Bu Nila. Bu Ia dari Kuwait. Atau Pak Basori dari Jakarta. Bisa online kok. Kapan? Cuman nanti belum ya. Jadi mohon bersabar karena memang saya harus menyelesaikan program-program ini. Ke depan insya Allah nanti akan saya seleksi siapa yang mahir, siapa yang sudah lumayan bagus bisa membantu saya gitu loh ya. Jadi asistennya lah gitu. Karena kalau semua harus ditangani saya kapan ngajarnya gitu. Nanti ada juga kelas privat ya. Privat khusus waktu jamnya. Dan ya namanya privat ya paham ya mungkin. Ustadznya komersil. Enggak gitu-gitu amat sih. Kan listrik, internet memang nggak dibayar. Emang saya nggak boleh makan. Ya udahlah, itu ditinggalin. Jadi kalau saya bilang merah, apa? Berbaris jajiju. Kuning hahihu. Hijau khahihu. Kuning hahihu. Merah jajiju. Biru nggak ada. Hijau khahihu. Gitu. Dilatih ya. Latih. Coba pakai tanwin. Merah jan jin jun. Berarti tanwin itu 2 ya, tanwin itu. Jan jin jun. Coba kuning han hin hun. Coba hijau khon khin khun. Pari nggak nyambung. Dilihat di diktat A2 ya. Di diktat A2 itu sudah saya ejakan perlahan, walaupun itu nanti akan saya bikin baru. Di diktat A2 saya bilang jim jimwa patah ja jimwa kasroh jimwa domah ju kayak ini ya. Jim kasih titik ya, berarti jadi jim. Jimwa patah ja jimwa kasroh jimwa domah ju jaji ju. Tuh gitu. Kalau nggak ada titik ya, nggak ada titik, berarti nggak ada titik nih ya. Berarti jadi apa kalau nggak ada titik? Jadi hawa patah hawa kasrohi hawa domahu hahihu. Pindah titiknya ke atas. Makanya saya katakan ini
Bajunya sama, semuanya sama, cuman dikasih tai lalat apa enggak. Saya gitu. Saya suka bercandanya tai lalat adalah titik ya. Titik apa aja deh yang mudah bisa dihafal. Kalau titiknya ternyata jadi di atas kan jadi kho. Khawa patah khawa kasrah khawa doma khu. Nanti khawa patah tain khon, khawa kasrah tain khin, khawa doma tain khun, khun. Itu ada di diktat A2 ya. Pak Hari kecepatan nanti bikin pelan lagi. Saya dipahami? Bisa lah ya, insyaallah. Nih, halaman 5 hurufnya sama persis. Bedanya cuma di titik aja. Nggak ada titik itu dal. Dal. Ada titik zal. Zal. Ya. Dal itu keras. Dikasih patah, dawa patah da, dawa kasroh di, dawa domah du, da di du. Siapa sih yang itu di masakan Padang si uda, bukan si uza, bukan si uda, dada, da uda, ya da. Ini zal agak belibet. Zalwa patah za, zalwa kasroh di, zalwa domah du, zalil du. Kayak di a'udhu ya. Tuh. A'udhu. Nah ini zal ini gitu. Ini seringkali orang Sunda a'udhu, kekerasan. Kalau orang Betawi seringkali a'uju. Orang manapun kalau bacanya sudah benar a'udhu zal. Ini hijau ro. Enggak ada titik, ada titiknya. Ini ada titik jadi zai. Z ya, zai gitu ya. Merahnya dal, kuningnya zal, hijaunya ro, birunya zai. Dikasih patah, dalwa patah da, dalwa kasroh di, dalwa domah du, dadi du. Ini kuning, zalwa patah za, zalwa kasroh di, zalwa domah du, zazizu. Ini hijau, rawa patah ro, rawa kasroh ri, rawa domah ru, ro ri ru. Ini hijau, biru, zaiwa patah za, zaiwa kasroh zi, zaiwa domah zu, zazizu itu. Merahnya tanpa baris. Baris itu tadi ya. Baris itu sama dengan baris. Sama dengan sakal. Sakal atau harokat. Harokat itu tanda baris, tanda penghidup gitu ya. Kalau latihan mah kan a i u e o, Kalau dalam bahasa Arab a-nya diwakili dengan a patah, i-nya diwakili dengan i, u-nya diwakili dengan domah u gitu. A i u ya. Gitu. Dal, zal, ro, zai. Coba sudah berbaris. Merahnya dadidu, kuningnya zazizu, hijaunya roriru, birunya zazizu. Coba ejah. Dalwa patah dal, dalwa kasroh, dalwa patah da, dalwa kasroh di. Merahnya dal, kuningnya zal, hijaunya ro, birunya zai. Jadi enak ini, ya. Pak Ari kan belum ada yang Pak Ari kasih diktatnya belum berwarna. Lingkari ya. Dilingkari ini dilingkari merah. Yang kuning dilingkari kuning. Yang hijau lingkari hijau. Yang biru lingkari biru. Jadi kita sebut lingkarannya. Merahnya apa? Dal. Kuningnya apa? Zal. Hijaunya apa? Ro. Birunya apa? Zai. Inilah maknanya metode pelangi. Gitu. Ini sama hurufnya, sama persis, nggak ada beda. Bedanya cuman ini nggak ada titik, ini ada titik. Yang nggak ada titik itu sin. Ada titik shin. Kasih baris. Sinwa patah sa, sinwa kasroh si, sinwa doma su, sa si su. Shin. Shinwa patah sya, shinwa kasroh shi, shinwa doma shu. Sya, shi, shu. Sekali lagi ya. Yang lebih ini sudah ada di diktat A2. Hijaunya sod, wa patah, wa patah, wa kasroh, si, wa domah, su, si, su. Ini sod. Bunyinya jadi so. Ini dod, DHO, dod. Bunyinya jadi do. Birunya dod wa patah, do wa kasroh, di, do wa domah do di do gitu ya. Bu Isi, aduh, saya harus bilang apa ya, terima kasihnya. Metodenya ini sudah ada,
Cuman setiap orang yang menerima diktat saya, apaan? Apa istimewanya? Memang nggak ada istimewanya kalau sudah belum di garis-garis gini. Jadi dari kertas halaman 6 seperti ini, misalnya pertama dengan menyebutkan warna, itulah yang dikatakan metode pelangi. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merahnya apa? Belum berbaris ya. Sin. Kuningnya apa? Shin. Hijaunya apa? Sod. Birunya apa? Bod. Kuning, shin, biru, bod, merah, sin, hijau. Sod, merah, sin, biru, bod, kuning, shin, hijau. Sod. Jika ingin memorinya bagus, dengan metode warna ini, sebutkan sendiri, sebutkan lagi jawabannya apa. Pak Haris saya nggak tahu, saya takut salah. Kalau ada cucunya atau ada anaknya atau ada siapa yang dia bisa, dia yang menjadi memberikan penilaian benar atau salahnya. Misalnya, kata cucunya, merahnya sin, birunya bod, kuningnya shin, hijaunya sod, merah, sin, biru, bod, kuning, shin, hijau, sod, merah, sin, biru, bod, kuning, shin, hijau, sod, merah, sin, biru, bod, kuning, shin, hijau, sod. Latih semakin cepat, semakin tidak ada salah, semakin benar, berarti memorinya bagus. Coba kasih baris merah, sasisu, kuning, shashishu, hijau, sosisu, biru, bobildo. Coba kasih tanwin masih maksudnya kasih tanwin kan berarti dua-dua ya gitu. San, sin, sun. Coba kasih tanwin merah, shan, ya bukan. Merah, san, sin, sun, s. San, sin, sun, s biasa. Kuning shan, shin, shun. Hijau, son, shin, sun. Biru, bon, bin, bon. Itulah yang kadang-kadang kalau tidak belajar nggak ketemu. Dipikirnya, kalau Latin, ba, ba. Jika ditambah ba, a jadi panjang. Ba. B, bi. Dikasih i lagi, bi. Bi. Dikasih i lagi, bi jadi panjang. Bu juga sama. Ternyata dalam huruf hijaiyah tidak begitu. Sa. Dikasih lagi satu bukan jadi sa. Bukan jadi san. Si. Dikasih satu lagi bukan jadi si. Bukan jadi sin. Dikasih su doma. Su. Dikasih satu lagi bukan jadi su. Bukan jadi panjang tapi jadi sun. San, sin, sun. Itulah tanwin. Kapan tuh Pak Ade kalau panjangnya? Nah, kalau huruf hijaiyah dikasih pemanjang. Nanti ya berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Sa. Berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Si. Berbaris doma dipanjangkan dengan doma waw mati. Su, sa, si, su. Itulah bacaan panjang. Jika dalam huruf hijaiyah pemanjangnya tanda lain. Ya, paham nggak logika berpikirnya? Kalau Latin pemanjangnya dengan huruf yang sama vokalnya. Bu, bu, bu. Jika ingin panjang tambah lagi u, bu. Bo, bo. Jika ingin panjang tambah o lagi. Be, b, tambah e lagi jadi panjang. Dalam huruf hijaiyah nggak begitu. Jadi pemanjangnya dengan huruf lain. Ha. Jika ingin panjang ha kasih alif. Hi. Jika ingin panjang dikasih ya mati. Hi. Hu. Jika ingin panjang dikasih doma dengan waw mati. Hu. Ingin lebih panjang lagi ada lagi ya. Misalkan ja. Ja dikasih patah kan ja. Ingin panjang lagi kasih hamzah. Ja. Nah itulah yang nanti berkembang dari mad tabi'i ke mad yang lain. Bingung Pak Haris saya itu mah nanti aja. Cuman itu tadi esensi pemanjangan, cara memanjangkan huruf Latin dengan bahasa Arab dengan huruf hijaiyah berbeda. Berbeda. Itu aja dipegang dulu. Nanti pemahamannya nanti setelah baris, setelah hurufnya bagus ya. Bagus apa? Tidak salah-salah lagi.
Ibu jangan bingung, Bapak jangan bingung. Ada orang yang sudah bisa baca Quran tapi sering ketuker. Sering ketuker apa Pak Ari? Iya, antara ta dan iya. Ta kan titiknya ta. Ta titiknya 2 di atas. Ta. Ya titiknya 2 di bawah. Sering ketuker nih. Begitu juga nun, titiknya 1 di atas. Sering ketuker dengan ba. Ya. Kan beda Pak Ari. Iya beda, tapi kenyataannya begitu. Dibaca harusnya ya malu jadi tak malu. Itu ya. Halaman ke-7 adalah huruf-huruf yang masih kembar 2, huruf yang sama, yang 2, bedanya cuma di titik. Nggak ada titik ini to. Ada titik ini jadi zo. Z-H-O, zo. Ada titik ini rin. Nggak ada titik, ada komanya ain. Tuh. Ya. Merahnya to. Kuningnya zo, birunya rin, hijaunya ain. Tapi jangan ada tulisan latennya ya. Makanya saya bilang ibu dan bapak latihan nulis lagi. To itu nulisnya kayak gitu tuh. To. Ya. Ada titik, tinggal kasih titik. Kalau ain nulisnya tuh, latihan nulis ya. Tuh. Kalau sama saya Pak ada tulisannya ya, gitulah. Soal tulisan soal tangan ya. Kayak nasib ada garis tangannya katanya ya gitu. Kalau tangannya, kalau tulisannya ya nggak bisa, itu bakat ya tulisan itu. Karakter masing-masing. Merahnya to, hijaunya ain, birunya rin, merah to, kuning zo, merah to, hijau ain, biru rin, merah to, hijau ain, biru rin, kuning zo, merah to, hijau, ain, kuning, zo, biru, rin. Dilatih begitu. Kalau sudah tidak ada salah begitu, coba kasih baris. Kasih patah di atas. To, wa patah, to. Nggak berubah ya kalau huruf yang berbunyi O. Dicatat nanti huruf-huruf yang bunyi O. Jika berbaris patah, bunyinya tetap to. Dikasih kasroh. To, wa kasroh, ti. Kasroh di bawah. Dikasih domah. To, wa domah, tu. To, ti, tu. Zo. Zo wa patah, zo, nggak berubah kan bunyinya? Ya, kalau berbaris patah nggak berubah. Zo ya zo aja. Zo wa kasroh, zi. Dikasih doma, zo wa doma, zu. Zo, zi, zu. Ain wa patah, a. Ain wa kasroh, ai. Ain wa doma, au. A, ai, au. Rin, rin, rin. Rin wa patah, go. Rin wa kasroh, gi. Gin wa doma, gu. Go, gi, gu. Coba ke. Apa cu? Sama cucunya ya sudah diajarin. Gak apa-apa lah ya gitu. Satu segi cucu kita lebih pintar, tapi segi lain kita banyak pinternya ya gitu. Banyak hal lah. Merahnya kasih baris to, ti, tu. Kuningnya zo, zi, zu. Hijaunya a, i, u. Birunya ga, gi, gu. Merah to, ti, tu. Hijau a, i, u. Kuning zo, zi, zu. Biru ga, gi, gu. Latih, latih, latih dan latih terus. Begitu. Ini 2 huruf yang sama, pembedanya cuma titik. 2 huruf yang sama, pembedanya cuma titik. Ada titik ini zo, nggak ada titik to. Ada titik ini rin, nggak ada titik ain. Itu ya. Diulang dan diulang terus. Jangan pernah pindah halaman kalau memang belum kenal betul. Apa itu merah? To. Apa itu kuning? Zo. Apa itu biru? Rin. Apa itu hijau? Ain. Merah, to, kuning, zo, biru, rin, hijau, ain. Kalau sudah berbaris, merah, to, ti, tu. Hijau, ai, au. Biru, ri, gu. Kuning, zo, zi, zu. Kalau sudah bertanwin, 2 barisnya, merah, pon, tin, pon. Hijau, an, ain, aun. Biru, ren, rin, run. Kuning, zon, zin, zon. Dilatih dan dilatih terus. Ya, Pak Ari pengucapannya belum benar, belum bagus. Ya saya mampunya cuma seperti ini. Ya, nanti kalau ibu dan bapak sudah hafal hurufnya, sudah bisa membunyikannya, nanti belajar tahsin. Cari guru yang lebih pintar lagi ya. Karena ya setiap orang kan ada keterbatasan ilmu. Saya mungkin memiliki teknik-teknik seperti ini, tapi dalam pengucapan belum sempurna, masih banyak kesalahannya ya. Gitu. Halaman 8. Ini hurufnya sama, ada titiknya.
Satu titiknya satu di atas, kedua titiknya dua kayak mata. Ini fa. Ini kof. Fa wa patah fa wa kasrah fi, fa wa domah fu. Ko wa patah ko wa kasrah ki, ko wa domah ku. Tuh, ko kiku ya. Kaf wa patah, ini kaf. Kaf wa patah ka, ini. Kalau ini dua huruf yang sama, bedanya 1.1, 1.2. Ya, kalau proses penulisan memang beda ya. Fa itu rumahnya di ba. Kof itu rumahnya di nun. Gitu ya. Beda bentuk, ini landai, ini kayak perahu gitu. Tapi esensinya kalau sudah dalam kalimat sama aja. Sama apa Pak? Itu lihat, perhatikan. Misalkan gitu. Bentuknya sama aja, tinggal kasih titik. Titiknya 2 jadi kof, titiknya 1 jadi fa, titiknya 2 jadi kof gitu ya. Jadi yang membedakan di sini adalah titiknya. Titiknya 1 apa 2? Kalau titiknya 2 berarti jadi kof. Kalau titiknya 1 jadi fa. Kalau ini huruf-huruf yang sendiri. Hijaunya kaf, birunya lam. Lam itu saya bilang mirip dengan Latin L. Lam kesana gitu ya. Merahnya fa, kuningnya kof, hijaunya kaf, birunya lam. Merah, fa, hijau, kaf, kuning, kof, biru, lam, merah, fa, kuning, kof, hijau, kaf, biru, lam. Latih, sebutkan warnanya, sebutkan bunyinya apa. Merahnya fa, birunya lam, kuningnya kof, hijaunya kaf. Kalau sudah berbaris, ya, merahnya fa fifu, kuningnya kokiku, hijaunya kakiku, birunya la li lu. Sebutkan warnanya, apa bunyinya. Maksudnya merah bunyinya apa? Fa. Kuning bunyinya kof. Biru bunyinya lam. Hijau bunyinya kaf. Nah, sebutkan warnanya yang sudah diberi baris, dikasih sakal. Merahnya fa fifu. Kuningnya kokiku. Birunya lalilu. Hijaunya kakiku. Latih. Jangan pernah pindah halaman kalau belum paham betul. Merahnya apa di halaman 8? Fa. Birunya apa? Lam. Hijaunya apa? Kaf. Kuningnya apa? Kof. Merah, fa, hijau, kaf, biru, lam, kuning, kof. Semakin cepat, semakin benar, gak ada salah. Berarti memorinya sudah bagus, sudah nempel. Halaman berikutnya 9. Masih mengenal huruf hijaiyah, ini mim. Mim itu tulisannya gitu. Tuh ya, mim. Ini nun, ini mim, mim. Mim. Ini nun, nun. Ini wow. Ini hadada, ha. Merahnya mim, hijaunya wow, kuningnya nun, birunya ha. Tapi ini nggak boleh ada ininya, nggak boleh ya. Kalau nyebutin nggak boleh. Oh, paling kan saya masih nyontek. Boleh pelan-pelan. Tapi kesananya tulis ulang, jangan ada warna, jangan ada petunjuk Latinnya. Ya. Lebih bagus sambil nulis, ditulis ulang. Ini nulisnya gini tuh. Mim. Kalau mau yang asli ke bawah yang kayak ini tadi boleh. Mim. Nun. Wow. Ha gitu. Latihan nulis ya. Nun. Merahnya mim. Kuningnya nun. Hijaunya wow. Birunya ha. Merah, mim, kuning, nun, hijau, wow, biru, ha. Semakin cepat semakin bagus. Tidak ada yang salah, berarti sudah memorinya sudah oke. Kasih baris. Mim wa patah ma. Mim wa kasroh mi. Mim wa domah mu. Ma mimu. Kasih baris. Nun wa patah na. Nun wa kasroh ni. Nun wa domah nu. Na ninu. Kasih baris. Wa wa patah wa. Wa wa kasroh wi. Wa wa domah hu. Wa wiwu. Kasih baris. Ha wa patah ha. Ha wa kasroh hi. Ha wa domah hu. Ha hihu. Coba sebutkan merahnya berbaris mamimu, kuningnya naninu, hijaunya wawiwu, birunya hahiu. Merah mamimu, kuning naninu, biru hahiu.
Hijau, wawiwu. Semakin cepat, semakin benar membunyikannya, tidak ada yang salah, berarti sudah oke. Merahnya apa sih? Kayak tanpa baris. Mim. Hijaunya apa? Wau. Kuningnya apa? Nun. Birunya apa? Ha. Merahnya mim. Birunya ha. Hijaunya wau. Kuningnya nun. Coba berbaris. Merahnya mamimu. Kuningnya naninu. Hijaunya wawiwu. Birunya hahiu. Coba kasih tanwin 2. Merahnya man min mun. Kuningnya nan nin nun. Hijaunya wan win wun. Birunya han hin hun. Coba kreasinya dilatih, diulang-ulang. Jangan pernah pindah halaman sebelum betul. Bagus, benar tanpa ada yang salah dengan menyebutkan warna. Kuning. Kuning mim. Oh salah. Nun. Biru. Biru wow. Oh bukan. Biru ha. Merah. Mim. Hijau. Wow gitu. Semakin tidak ada kesalahan dalam menyebutkan warna-warna yang disebutkan sendiri, dijawab sendiri, berarti pemahaman memori warnanya sudah bagus. Ya. Halaman berikutnya, halaman 10 adalah lam alif. Ini lam dan alif, jadi lam alif. Ini hamzah, ini iya. Ini la doang. Li-nya nggak lain. Kalau li harus dengan iya, mati. Ini a, i, u. Ini yayu. Merahnya lam alif, kuningnya hamzah, hijaunya ya. Merah lam alif, kuning hamzah, biru nggak ada nomor 10 sama mengenal huruf. Hijaunya ya, kasih baris. Merahnya la, ada panjang nih, ada pemanjangnya, ada alif. Inilah mad tabi'i. Kuningnya bisa a, i, u. Hijaunya ya, yi, yu. Merah, la, kuning, a, i, u. Hijau, ya, yi, yu. Maksudnya kalau sudah dikasih baris ya. Pemahaman tentang baris dilihat di diktat A2. Makanya berbahagia ibu dan bapak yang sudah memiliki diktat dan paket-paket lengkap. Kok bahagia? Ya iyalah. Kan saya bilang, jangan bilang beli. Kalau bilang beli putus. Bilangnya saling nyumbang. Saya bayar internet, bayar listrik dari apa? Ya dari sumbangan ibu dan bapak itu. Jadi bapak membeli sambil menyumbang begitu. Jadi bahagia. Dapat pahala iya, dapat pinter iya. Jangan pelit jadi orang ya. Nanti hartanya habis tak karuan ya. Ada harta itu milik orang lain. Harus dijakati, harus diinfakkan. Punya uang 5 miliar dipegang sendiri. Wah, matinya mati konyol ya. Karena nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Jangankan yang haram, yang halal aja diminta. Makanya orang miskin dengan orang yang kaya masuk surganya duluan orang miskin. Karena orang kaya akan ditanya hartanya didapat dari apa, dari usahanya apa, untuk apa, dipergunakan untuk apa, dizakati atau tidak. Wah, banyak pertanyaan. Kalau sudah pengenalan huruf di halaman 11 ini huruf-huruf yang sering dibaca sama. Ini sin. Sin ya sin. Masa sih Pak Ari? Buktikan. Ini sod. Ya. Umumnya ini kalau berbaris kasrah kan sin, si. Ya. Ini berbaris kasrah juga si juga. Tapi harusnya si. Sirata sin, bukan siratal sad. Siratal ladzina an'am ihdinas sad, bukan dengan sin tapi dengan sad. Jadi kadang-kadang ada huruf-huruf tertentu yang berbaris kasroh dibacanya sama. Kalau dibaca sama ya salah. Sin ya sin, si. Sin ya jadi si ya si. Ini huruf yang ya huruf yang sering dibaca sama. Kalau dibaca sama berarti salah. Sin, sin, si, si ya. Ini si, ini si. Sirotol dengan ini bukan sirotol. Banyak jutaan orang yang baca sirotol si pakai sin. Artinya bukan jalan kan. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dengan sin artinya lain. Dot dengan zo. Banyak yang orang membaca salah. Ya. Allazi angkojo johrok. Cina kojo johrok. Kodok zohrok. Satu dot dulu, setelah dot baru zo. Ini sering orang membaca sama. Kalau dibaca sama, jelas salah. Kemudian antara alif dan ain. Sering. An'amta. Cina bukan. An'amta. Ya. An'amta. Tuh.
Amta ini hamzah, alif, ini ain. Tapi banyak orang an'amta, an'amta alaihim. An'amta alaihim banyak. Alifnya dibaca ain, ainnya dibaca alif atau hamzah ya. Nah itu. Huruf-huruf yang sering dibaca sama. Kalau dibaca sama berarti salah. Ta dan to. Ya, banyak orang yang baca sirotol itu ya. Ta dengan to. Ta itu kalau saya bilang ta itu huruf Sunda, tata. To itu huruf Jawa, toto, jauh toh. Tapi dalam kalimat kadang-kadang orang membaca sama. Ingat, kalau dibaca sama berarti salah total. Ha dan ha. Nih, alhamdu dengan ha ini. Al-hakumat dengan ha ini. Di Al-Kausar ada wanhar ya. Wanhar. Bukan wanhar, bukan. Di situ dengan ha kecil. Banyak orang yang membaca sama ya. Sekali lagi, membaca sama berarti salah. Salah total, salah arti ya. Coba dilihat di Al-Kausar ya. Nanti fasholli li rabbika wanhar. Wanhar tuh. Wanhar. Haknya hak kecil. Kalau wanhar dan berkurbanlah. Kalau wanhar dan siang hari jauh bedanya. Dibaca ha, wanhar, yang benar ha, hak kecil. Ha, bukan wanhar. Kalau dibaca wanhar dan siang hari, wanhar dan berkurbanlah. Ini dal dan zal, ini penyakit orang Sunda. A'udu katanya. Padahal a'udhu zal. Sekali lagi ya. Kalau huruf ini dibaca sama, artinya akan beda. Ingat, dalam huruf-huruf hijaiyah itu banyak huruf-huruf yang sama persis, mirip. Kalau dibaca salah, salah arti, salah makna. Mestinya kita minta rezeki, minta sesuatu yang positif, karena salah mengucapkan jadi minta yang sesuatu yang negatif ya. Karena salah ngucap gitulah. Salah huruf ya. Makanya dalam membaca Quran harus hati-hati. Dan artikulasinya harus jelas. Jangan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi artikulasinya jelas. Biasanya kalau tadarusan yang ngosom-ngosom gitu itu sengaja. Ya, bukan sengaja sih, supaya nggak kelihatan salahnya gitu. Ya, mau tadarus seperti apa? Tadarus harus jelas mana yang benar, mana yang salahnya. Tadarus harus mau dibenerin. Kalau nggak mau dibenerin jangan tadarusan ya. Ngaji sendiri aja, ngaji salah. Berarti ya, kalau ada orang yang baca Quran benar, kita dengerin, insya Allah walaupun mendengarkan pahalanya sama persis. Tapi kalau ada yang baca Quran, bacanya salah, dibenerin gak mau, tinggalin, percuma. Berarti dia ngasih dosa, ngasih siksa. Sama halnya dekat dengan orang yang merokok, itu bukan rahmat, musibah, jauhin. Yang ngerokok mah enak walaupun dia dapat penyakit paru-paru atau apapun. Tapi yang di sampingnya ada anak kecil, ada apa, itu bahayanya. Dan biasanya bahayanya lebih parah. Ya, lebih parah yang nggak ngerokok. Kemudian huruf yang sering dibaca sama, tha dan sin. Ini dalam kalimat sering ya. Nanti dalam contoh lah ya. Kemudian ada jim dan zai. Ini ini jim Jakarta. Padanannya jim itu Jakarta, keras, jaja, Jakarta. Zai, zaitun, Zainab ya. Zaitun, Zainab. Ini zai. Ini agak rapuh, ini keras ya. Kemudian membedakan huruf yang bertitik satu. Ini ialah ini zal ya. Zal, huruf bertitik satu. Sama-sama kan? Kalau ini zai. Ini zai. Tuh, beda-beda dikit, beda-beda tipis. Ada zal, ada zai. Ini bertitik satu, ini bod, DHO. Ini sebetulnya diktat ini membedakan untuk melatih memori aja. Yang bertitik satu apa? Ada zal, ada zai, ada bod gitu ya. Ini membedakan huruf yang bertitik satu. Ya, coba. Titiknya satu di bawah, ba. Naik ke atas, naik jadi nun. Itu ya. Nah, ini yang sering kali orang salah. Salah apa?
Dipikir dia ba padahal nun, dipikir nun padahal ba. Dia lupa titiknya di mana. Kalau titiknya di bawah, ba. Titiknya di atas nun. Padi kan bentuknya beda. Iya, kalau sendirian. Tapi kalau sudah dalam kalimat, tuh, ya. Ya, kalau sudah dalam kalimat, rumahnya sama. Tinggal kasih titik satu di atas jadi nun. Dikasih titik di bawah jadi ba, tuh. Dia lupa. Mana ba, badan nun. Mana ba, mana nun, dia lupa. Karena sama. Jadi yang membedakannya cuma titik. Titik di bawah, ba bawah. Titik naik di atas, nun naik, nun. Ini sama titiknya. Titik di bawah jim, titik di atas kho. Sama-sama punya titik. Titiknya di mana? Ada di bawah apa di atas? Saya bilang, ada orang so mirip banget. Oh enggak, beda. Satu tai lalatnya di bawah dagu, satu di atas hidung gitu ya. Tai lalat. Halaman 16. Ini membedakan huruf yang bertitik satu. Ini zo, ya, zo. Ini hanya untuk melatih memori yang tadi aja ya. Huruf-huruf yang bertitik satu punya titik satu. Ini zo, ini rin. Zo ada rin. Ini adalah fa, fanta. Ini penyakit orang Sunda, panta. Fa, f, ya. Ada zo, ada rin, ada fa. Kemudian sama bentuk, coba perhatikan. Bentuknya mirip, nggak ada beda. Bedanya apa? Cuman titik. Titiknya di bawah, bawah, ba. Titiknya naik di atas, mata, dua kayak mata, ta. Titiknya tiga adalah sa. Huruf-huruf yang sama bentuk, pembedanya cuman di titik saja. Ini sama, nggak ada beda. Titiknya di bawah, jim, Jakarta, jim. Nggak ada titik, ha, ha. Titiknya di atas, kho, tuh ya. Jadi tiga huruf ini sama persis. Pembedanya cuma titik doang. Nggak ada titik, ha, titiknya di bawah, jim, titiknya di atas, kho. Jadi latihnya titik di bawah, jim, titik di atas, kho. Nggak ada titik, ha. Halaman 20. Sama bentuk beda titik. Sama. Bedanya cuma di titik. Nggak ada titik, ini to. Ada titik jadi zo. Ini dilatih betul. Kalau ini nggak dilatih, akan bingung baca Quran. Harusnya dibacanya to, dibaca zo. Harusnya dibaca zo, dibaca to. Ini juga sama. Cuman titik doang. Ada titik rin, nggak ada titik ain. Diingat-ingat terus ya. Jadi boleh. Halaman 21. Merahnya apa? To. Kuningnya apa? Zo. Merah, to, kuning, zo. Hijau, ain. Biru, rin. Merah, to. Kuning, zo. Biru, rin. Hijau, ain. Terus menyebutkan warna ya, mulai dari halaman-halaman yang tadi titik satu, beda titik. Silakan sebutkan warna, sebutkan hurufnya. Halaman 22 ini sama bentuknya, bedanya cuma di titik bawah ba. Naik ke atas nun, na, nun. Titiknya satu, fa. Titiknya dua, kof. Ibu boleh melatih bapak. Merahnya apa? Ba. Kuningnya apa? Nun. Hijaunya apa? Hijau, fa. Birunya apa? Kof. Merah, ba. Kuning, nun. Atau dua-dua boleh latihnya. Ya. Oh, yang sama bentuk. Kalau titiknya di bawah, ba, bawah. Titiknya di atas, nun. Ini latih. Kalau titiknya satu, fa. Kalau titiknya dua, kof. Titik satu, fa. Titik dua, kof. Atau merahnya, ba. Kuningnya, nun. Merahnya, ba. Kuningnya, nun. Atau hijaunya, fa. Birunya, kof. Hijau, fa. Biru, kof. Latih warna, sebutin bunyinya. Halaman 23, sama bentuk, bedanya cuma di titik. Sama bentuk, bedanya di titik. Nggak ada titik, dal. Ada titik, zal. Boleh. Merahnya dal, kuningnya zal. Merahnya dal, kuningnya zal. Merahnya dal, kuningnya zal, ya. Jadi cara melatihnya boleh sebutkan huruf ini apa? Yang ada titik zal, enggak ada titik dal. Ada titik zal, enggak ada titik dal. Atau boleh merahnya dal, kuningnya zal. Merahnya dal, kuningnya zal. Merahnya dal, kuningnya zal. Agak sama ya. Beda-beda dikit, beda-beda tipis. Tapi kalau udah dalam kalimat pengaruh betul. A'udzu, bukan a'udu, a'udzu gitu. Ini sama persis. Itu. Ada titik zai, enggak ada titik ro. Ada titik zai, enggak ada titik ro. Atau hijaunya
ro. Birunya zai gitu ya. Latih. Sebutkannya boleh perbedaan di titik ya. Perbedaan di titik misalnya yang ini ada titik zai, nggak ada titik ro. Yang ini ada titik dal, nggak ada titik, ada titik zal, nggak ada titik dal. Atau dengan warna merahnya dal, kuningnya zal, hijaunya ro, birunya zai. Sebutkan dengan menyebutkan fisiknya, ada titik sama nggak ada titik latihnya. Atau sebutkan dengan warnanya. Warnanya apa, bunyinya apa. Gampang toh? Insya Allah ya. Tapi semuanya proses untuk ke otak. Ini huruf-huruf yang berbunyi O. Saudara-saudara kita kadang-kadang ada beberapa saudara-saudara kita dari seberang itu Al-Baqarah. Khoir jadi hair. Ya, Tarmizi tohir jadi taher ya. Tohir harusnya to ya. Ini huruf-huruf yang berbunyi O. Kadang-kadang saya juga ditentang, mana ada di Arab O? Iya, nggak ada O-nya. Tapi ada huruf-huruf tertentu yang jika berbaris fathah O-nya banget. Kho, ro, so, do gitu. Ya. Kalau berbaris kasrah mah biasa khi. Dikasih do mah khu biasa. Dikasih patah aja yang O-nya banget ya. Jadi boleh latihnya ya. Boleh latih merahnya kho. Kasih baris tapi ya. Kuningnya ro, hijaunya so, birunya do, merah kho, hijau so, kuning ro, biru dod. Terus latih-latih bila perlu 100 kali halaman 24, jangan pindah ke halaman berikutnya. Ini adalah huruf-huruf yang berbunyi O. Hanya itu, ada lagi selain kho, ro, so dan do, ada juga to, THO, zo, ZHO ya. Huruf-huruf yang berbunyi O manakala berbaris fathah. Banget kelihatan ya. Fathah tuh. To, zo. Ini gho dan ko. Boleh latihannya dengan menyebut warna. Tapi sudah berbaris ya. Kalau nggak berbaris juga boleh. Kalau belum berbaris kan berarti merahnya apa? To. Hijaunya apa? Gho. Agin ya. Kalau belum berbaris ini to, zo, ini rin, itu aja rin kalau berbaris. Ini kof. Tuh. Kalau sudah berbaris, ini to tetap tidak berubah ya, zo tidak berubah, rinnya jadi go. Tuh. Kofnya jadi ko, hilang o, hilang f-nya, kof jadi ko. Boleh. Merahnya apa? To. Hijaunya apa? Go. Berarti sudah berbaris ya. Birunya apa? Ko, merah, to, kuning, zo, biru, ko, hijau, go, merah, to, kuning, zo. Ingat, jangan pernah putus asa, jangan mudah menyerah. Terus ulang ya, sampai betul-betul memori kita mantap. Merah itu apa di halaman 25? To. Kuning itu zo, biru itu ko, hijau itu go. Berarti kalau bunyi segitu, seperti itu sudah berbaris. Kalau tanpa baris, merahnya to. Kok sama ya dengan patah? Sama. Kuningnya zo. Nah, hijaunya rin kalau belum berbaris. Hijaunya rin, birunya kof kalau belum berbaris. Kalau sudah berbaris fathah, itu bunyinya tetap to dan zo. Rin dan kof berubah. Rin jadi go. Kof jadi ko. Itu. Nggak ngerti? Nanti tinggal hubungi saya ya. 0812 0812 828 7 881 1 lewat WA aja ya, WhatsApp ya. Kenapa harus lewat WA? Kan ada paketnya ya. Jadi saya nggak pulsanya nggak saya yang kebuang. Kalau SMS-an pakai pulsa lumayan ya, apalagi beda provider lumayan. Ngirit-ngirit lah ya gitu. Kecuali kalau ibunya mau beliin pulsa lain cerita. Halaman 25, halaman 26 ini huruf-huruf egois. Apa di huruf-huruf egois? Huruf-huruf yang nggak bisa disambung dengan huruf yang lain. Ada berapa ini? Sebetulnya ada tambahan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan tak marbutoh ya. Tak marbutoh. Ini merahnya alif, kuningnya dal,
hijaunya zal, birunya ro, hitamnya zai, ungunya waw, merahnya hamzah. Yang nggak ada warna tambahan di sini ini, oh merah juga ya, tak marbutoh tuh, tak marbutoh ya. Ini huruf-huruf yang nggak bisa disambung. Ya, maksudnya apa nih misalnya ya? Ada alif, ada ain, ada lam. Ya, jika disambung ini nggak bisa nih, tuh, gitu. Ya, misalnya ini a'la tuh, a'la. Paham nggak itu huruf egois itu huruf yang nggak bisa disambung dengan huruf yang lain. Ya, tapi kalau di tengah dia bisa, misalnya ain, alif, lam. Ya, ain dengan alif bisa disambung tuh. Tapi setelah alif nggak bisa nyambung dengan lam tuh, gitu ya. Nanti latihan tulis ya, bagus sekali ya. Ini huruf-huruf egois tuh huruf-huruf yang nggak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Tapi kalau huruf lain ke huruf dia bisa. Huruf lain tuh misalnya ya, ini mim, ini dal, ya. Tuh, huruf lain dengan dal bisa. Tuh. Tapi kalau misalkan dal dan mim nggak bisa disambung, tetap aja dal dan mim gitu ya. Ini huruf-huruf egois, huruf-huruf yang nggak bisa disambung dengan huruf lainnya. Sering saya katakan orang egois itu orang yang ingin menang sendiri. Maunya disumbang, maunya dibantu, maunya ditolong, tapi nggak mau bantu orang, nggak mau nolong orang. Egois ya. Kalau berpendapat maunya didengerin pendapatnya dia, tapi nggak mau dengerin pendapat orang. Merasa paling benar dirinya sendiri, egois gitu ya. Itu dulu, ada masukan, ada kritik silahkan ya. Jangan sungkan ke 0812 0812 828 7881. Lewat WhatsApp aja ya. 0812 828 7881. Yang ingin menyumbang untuk pesantren, untuk rumah yatim kita, untuk tahsin kita, silakan nanti hubungi ini ya. Nanti ada nomor-nomor rekening yang sudah siap ya. Untuk pesantren, untuk rumah yatim tuh masuknya ke rekening Bank Syariah Mandiri ya, BSM. BSM, Bank Syariah Mandiri. Biar langsung di situ tidak tercampur. Tapi kalau memang BSM-nya nggak ada, bisa ke rekening yang lain, bilang nanti saya pindahkan. Saya tidak bisa berkata apa-apa selain terima kasih dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.